Hai, selamat datang kembali di Techinasia Indonesia. Di antara kamu ada nggak sih yang punya cita-cita buat suatu saat nanti kerja di perusahaan raksasa teknologi, kayak misalnya Facebook, Google, atau mungkin Twitter? Well, kali ini kita bakalan nyeritain pengalaman seorang mantan karyawan Facebook bernama Rich Burns yang mutusin buat keluar dari Facebook setelah 2 tahun bekerja buat ngediriin startup sendiri. Burns terus ngejelasin kepada para netizen, termasuk aku dan kamu, alasan kenapa dia keluar dari Facebook dan ilmu apa aja sih yang bisa dia terapkan dari pengalaman selama kerja di Facebook untuk startup barunya. Yang pertama, mungkin kita bakalan penasaran nih alasan kenapa sih Burns keluar dari Facebook. Menurut Burns, sebenarnya saat ini dunia masih berada di gelembung pasar. Artinya apa? Masih banyak brand-brand besar yang memberikan dana pemasarannya kepada media-media seperti televisi, radio, atau media tradisional lainnya. Di sisi lain, iklan di Facebook dibentuk dengan sistem lelang, yang dimana sebenarnya masih banyak brand-brand besar belum paham dengan sistem ini. Karena itulah, Burns melihat adanya peluang sebagai perantara antara para klien berupa brand-brand besar dengan sistem iklan di Facebook. Dan dia membentuk suatu startup yang bergerak sebagai agen pemasaran yang fokus pada iklan di Facebook dan Instagram. Secara teori, sebenarnya dalam membangun startup yang dia namakan Rose Media ini, Burns mengambil langkah yang cukup simpel. Yang pertama, dia mengambil teori-teori atau pembelajaran berharga yang dia dapetin dari Facebook. Terus dia bakal nambahin beberapa ide baru yang dia punya, dan pada akhirnya dia bakal mencari klien yang punya produk yang bisa dipasarkan di seluruh dunia. Nah, step selanjutnya yang Burns rasakan itu adalah perasaan canggung. Pas pertama-tama mendirikan perusahaan, Burns tuh sempet canggung karena biasanya tiap pagi kan dia ke kantor bareng istrinya, tapi kali ini dia malah stay di rumah dan ngelihat istrinya berangkat kantor. Belum lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman atau orang-orang sekitarnya tentang perusahaan Burns, padahal ya baru jalan berapa minggu. Nggak sabaran banget. Tapi habis 2 minggu, Burns jadi super sadar kalau sebenarnya saat ini dia cuma bisa mengandalkan dirinya sendiri buat ngedapetin pendapatan tiap bulannya. Nah, berkat the power of kepepet ini, Burns akhirnya jadi makin semangat kerja. Dia bahkan bisa ngabisin waktu 14-18 jam sehari buat kerja. Bahkan juga kadang-kadang 7 hari dalam seminggu. Wow. Selanjutnya, yang menjadi tugasnya Burns adalah memasarkan visi dan misi perusahaan yang dia dirikan. Karena udah terlalu lama bekerja di perusahaan idaman sejuta umat yang gak susah buat nyari kandidat, Burns jadi harus berusaha keras banget nih buat masarin visi misi perusahaan startupnya. Jadi dia sempat kesulitan buat ngebentuk tim awal, tim inti. Tapi Doi paham banget kalau sebenarnya ngebentuk tim inti itu nggak bisa diburu-buru. Jadi dia benar-benar mencari kandidat yang percaya dengan visi misi perusahaan yang sedang mereka bangun. Burns juga ngebagiin tip nih buat kamu yang sedang mencari kandidat potensial untuk startup kamu. Jadi ada baiknya kamu cerita dulu nih sama tim kamu tentang visi misi perusahaan. Terus kamu coba tanyain lagi dia atau minta dia buat ceritain ulang tentang visi misi itu. Kalau dia susah buat ngejelasin visi misi perusahaan kamu, berarti ada masalah dan kamu harus cari cara supaya bisa nyampein visi dan misi perusahaan dengan lebih seru. Karena visi perusahaan kamu itu haruslah sesuatu yang bisa bikin kandidat itu bersemangat, jadi inspiring buat kerja di perusahaan kamu. Dan Burns juga pengen banget kalau para kandidat atau karyawan yang bekerja di perusahaannya itu punya gambaran kira-kira mereka dapetin apa aja sih selama bertahun-tahun kerja di perusahaan Burns. Nah, selanjutnya yang juga harus kamu terapkan adalah berusaha legowo atau merelakan kendali perusahaan. Bukan berarti kamu ya lepas tangan dari perusahaan itu, tapi lebih ke mengajak teman-teman tim buat sama-sama membangun fondasi perusahaan yang kokoh. Karena ada suatu kejadian yang bikin Burns itu ngambil sikap ini, yaitu ketika perusahaannya mengalami penurunan pendapatan hingga 60% dalam waktu 2 minggu.
Kenapa? Karena mereka hanya mengandalkan 2 klien besar saja. Nah, abis kejadian ini Burns begadang semalaman buat mikirin rencana selanjutnya untuk perusahaan. Terus besoknya dia umumin kalau perusahaan nggak boleh bergantung hanya dengan 1-2 klien besar aja. Ini berarti kalau semua tim harus bergerak untuk mendapatkan klien sebanyak-banyaknya. Saat itu juga untuk pertama kalinya Burns berusaha buat memberikan kendali penuh kepada timnya dan juga mendengarkan ide-ide dari tim. Karena susah banget buat Burns buat percaya kalau timnya itu bisa menghandle atau mencari klien. Tapi ya ternyata keputusan Burns ini membuahkan hasil yang sangat manis karena timnya ternyata sukses buat mengajak klien ini bergabung gitu. Jadi ya memang dalam suatu hubungan itu harus ada rasa percaya ya. Nah, efek baiknya Burns jadi punya banyak waktu buat ngembangin usahanya dan melakukan hal-hal lain gitu. Pada akhirnya, Burns beranggapan kalau sebenarnya hal yang paling penting dari ini semua adalah usaha kamu untuk mencoba. Ya terlepas perusahaan atau startup kamu itu sukses atau enggak. Karena nggak semua orang itu punya kesempatan buat mencoba apa yang dia mau lakukan. Nah, kalau kamu sendiri gimana sekarang? Masih galau buat stay di kerjaan sekarang dengan income yang stable, atau mungkin kamu udah di perusahaan yang diminati jutaan umat, atau kamu masih tetap punya semangat buat ngebangun perusahaan sendiri? Kamu bisa share di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan konten-konten Tech Indonesia kepada teman-temanmu. Sampai jumpa!